Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muttaqillah Ahmad yang akan membawakan tema yang berjudul bahaya saling fitnah di era teknologi bagi kerukunan antar umat. Tak dipungkiri, zaman silih berganti. Perkembangan pesat teknologi mengantarkan kita pada era globalisasi, yang mana sangat mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita akses sebagai konsumsi pribadi. Hai teman-teman sekalian, teknologi memang memudahkan dan bermanfaat. Namun di lain sisi dapat menjadi corong penebar berita hoax dan menjadi alat pengusik kerukunan. Saling fitnah dibungkus dengan seni. Saling fitnah melalui teknologi. Saling fitnah dengan konsep diskusi, yang mana membawa audiens terdoktrin dengan berita-berita bohong yang kemudian berkembang menjadi viral. Hai teman-teman sekalian, dalam konteks kerukunan antar umat di Indonesia saat ini, saling fitnah yang bertransformasi bahasa menjadi ujaran kebencian dan menebar berita hoax acap kali muncul di sosial media. Saling fitnah untuk menyudutkan suatu golongan, saling fitnah untuk merendahkan seseorang, saling fitnah untuk menghabisi suatu golongan. Maka di sini diperlukan sikap yang bijak, pikiran yang tenang, dan hati yang lapang dalam merespon isu-isu yang berkembang, dengan tidak serta-merta percaya terhadap berita yang datang, apalagi dari sumber yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat mengganggu kerukunan antar umat. Maka dibutuhkan filter untuk menyaring berita yang datang, sehingga kemudian dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang dusta. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka telitilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang orang-orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata fasik memiliki predikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan. Maka kemudian dilanjutkan dengan fatabayyanu sebagai bentuk kewaspadaan. Maka ketika datang orang-orang fasik membawa suatu berita,
maka kita harus tabayun, teliti berita tersebut. Teman-teman sekalian, jika kita kontekskan pada zaman ini di era teknologi, bila berita-berita hal tersebut datang kepada kita dari WhatsApp, dari Instagram, dari YouTube, dari Twitter, maka kemudian datang kepada kita membawa berita yang huru-hara, maka kita harus teliti berita tersebut. Karena bila kita tidak teliti dengan baik-baik, maka hal tersebut dapat mengguncang netizen plus 62. Hai teman-teman sekalian, umat Islam itu ramah, umat Islam itu santun, umat Islam itu menjaga kerukunan antar umat beragama, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang antaramu dan orang-orang yang musuhi kamu. Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dalam perjuangan yang begitu hebatnya menegakkan akidah dan melawan kekafiran, tidaklah beliau memaki-maki pribadi seseorang, yang mana sejatinya kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjaga lisan bagi orang-orang muslim yang baik. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim yang baik adalah sebagaimana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hai teman-teman sekalian, semoga guyub rukun khas masyarakat Indonesia selalu melekat, semboyan persatuan tetap dipegang erat, dan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu, tetap kita pegang kuat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, beli ayam dan juga ikan, jaga lisan dan juga pikiran, hidup rukun jadi pilihan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.